Kamil bacain dulu. Spontan untuk live, saya ingin perkenalkan dulu. Yang pertama sebelah kiri saya. Nah, ini ada siapa namanya nih? AMBL. Ini Muhammad Hamil Quran, dipanggilnya Amil, ya. Yang ini siapa namanya ini? AML, Amelia Habibatul Mustafa, dipanggil siapa? Amel. Ini sebentar ya teman-teman, saya cek dulu dengan tim teknis karena saya nggak bisa dengar suara Anda. Jadi nanti kita coba interaksi supaya saya bisa menyapa teman-teman siapa yang bergabung, ya. Nanti akan ditampakkan di layar, saya bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman sekalian sebelum kita memulai takbir, ya, insya Allah. Baik, saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum. Baik, sebentar. Baik. Sudah? Sudah tergabung kita? Sudah. Baik. Baik, dicek dulu ya. Kalau sudah siap, kita sama-sama bertakbir. Jadi teknisnya, teman-teman sekalian, nanti saya akan coba bimbing untuk bertakbir. Teman-teman bisa mengikuti. Setelah itu kita berinteraksi. Ya, Anda boleh bertanya hal-hal yang ringan, kemudian juga atau saya yang menyapa sehingga suasana kita selama 30 hari di Aku Suka ya terasa lebih akrab dan insya Allah kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik di dunia ataupun di akhirat kelak nanti, insya Allah. Baik, assalamualaikum. Ada yang mau bisa menjawab dulu salam saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Boleh dapat info dari mana saja, teman-teman? Baik, saya sangat bahagia berjumpa dengan teman-teman. Ya, sekarang kita mulai bertakbir ya. Baik, teman-teman bisa fokus, boleh dengan keluarganya. Saya coba bimbing sekali, nanti teman-teman ikuti. Sudah siap? Baik, Bang Amel di sini, Bang Amel. Ya, kita siap-siap. Kamu siap? Buya dulu, baru kamu sama Mbak Amel ya. Baik, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Baik, sekarang saya ingin menyapa satu di antara Anda, siapa teman-teman yang mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, sekarang saya ingin menyapa satu di antara Anda, siapa teman-teman yang mau bertakbir, mimpin, kemudian kita sama-sama ikuti. Boleh, siapa yang ingin mengajukan? Satu orang dulu, angkat tangan atau mengusulkan. Baik, usulkan dulu satu orang, siapa? Mana Mas Paul? Baik, boleh saya sapa satu orang dulu? Boleh? Sekarang kita usulkan dulu, angkat tangannya. Nanti kami tunjuk. Silahkan bertakbir, kita mengikuti. Baik, bisa terhubung? Baik, Kamil mundur sini. Nah, tunggu ya. Iya, baik. Baik, mana? Sebentar. Sini Pak, duduk Pak. Yuk sama-sama kita ikuti. Kita ikuti sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, jeda sebentar teman-teman sekalian supaya kita tertib. Tolong di unmute dulu semua, Mas. Ya, Mbak Amel, Kak Amil, Buya interaksi dulu ya. Ngobrol dulu sama teman-teman. Kakak sama Mbak Amel boleh tunggu di sana ya. Pintar. Ayo, come on. Ya, bismillah. Baik, assalamualaikum. Baik. Ya, silakan disambungkan lagi. Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Saudara-saudariku berbahagia, kita di malam Idul Fitri, malam 1 Syawal bisa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa langsung ya, bersama juga dari kru Aku Suka. Tadi telah bersama kita ada Adinda
Muhammad Hamilul Quran dan Amelia Habibatul Mustafa, keduanya putra dan putri saya. Ya, begini kami apa adanya. Jadi kalau saya sudah bersama mereka, saya harus menjadi anak-anak sehingga sampai dengan dunia putra-putri kita. Baik, saya sangat merindukan bisa berinteraksi dengan teman-teman sekalian. Saat kemarin kita selama Ramadan, Kultum di Aku Suka, dan saya sempat juga disampaikan ya, pantauan dari masukan kawan-kawan yang kita ingin Zoom, kemudian ingin berinteraksi. Maka mudah-mudahan malam ini adalah nuansa ukhuwah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai wasilah penerimaan ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu saya mohon izin kita coba membuat tata tertib dulu supaya tertib kegiatan kita di malam hari ini. Di teman-teman di-unmute dulu seluruhnya. Baik, setelah itu nanti kita akan bagi kepada 2 sesi. Pertama, saya bertakbir, kemudian teman-teman ikuti. Dan mohon izin diingat baik-baik bahwa takbir yang kita ucapkan seyogyanya diikuti dengan perasaan hati kita sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menuntaskan ibadah shiyam. Kemudian setelah itu kita akan berhenti, saya berikan isyarat, dan dari isyarat itu kita akan ambil jeda 10 sampai 15 menit berinteraksi ya di sesi yang kedua. Jadi nanti kita akan berikan kesempatan, tapi tidak semua teman-teman langsung harus mengaktifkan mic-nya. Cukup Anda angkat. Nanti di admin saya, admin kita di sini akan memperbesar, ya men-zoom Anda. Lalu saya beri kesempatan dan Anda nanti bisa menyampaikan ya sekitar 1-2 menit dan bergantian dengan yang lain. Bisa disepakati insya Allah ya. Baik, sudah siap kita mulai bertakbir. Sekarang Anda boleh hadirkan di keluarganya dengan teman-teman, dan kami juga di sini dengan kru. Nanti di akhir kita insya Allah akan berkenalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, kita cukupkan sejenak. Kita jeda sebentar untuk berinteraksi. Mbak Amil di sini mau duduk sama Buya atau mau tunggu? Kita ngobrol dulu dengan teman-teman di sana. Kamil mau gabung di sini atau di situ? Tunggu. Baik, Mbak di sini ya. Kita sapa dulu ya teman-teman di sana. Lihat sana, cantiknya mana?
Nah, sapa assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, silakan sini. Dah, Mbak mau di sana nanti ke sana ya sama kakak atau di sini boleh. Boleh bebas mau tiduran, mau ini boleh bebas ya. Baik teman-teman, kita coba interaksi sebentar di antara kita semua berjumpa alhamdulillah pada malam hari ini. Siapa yang ingin kita bertaaruf dulu? Boleh angkat tangan dulu. Baik, silakan Mas Admin dinaikkan siapa? Dinaikkan siapa? Baik, siapa namanya Mas Admin? Mas Erlan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas Erlan? Dari Bintaro. Baik, Masya Allah. Itu siapa namanya itu yang di tengah? Ade pakai peci putih. Baik, yang lain kita off-kan dulu Mas. Yang lain di mute dulu. Untuk Mas Erlan aja. Ade siapa namanya? Tiap sore saya dengerin ceramah Ustaz. Baik, Masya Allah. Sudah hafal surat apa? Ar-Rahman. Baik, Masya Allah. Boleh Ustaz dengar dua atau 3 ayat saja, boleh? Pak Fir, saya boleh minta earphone? Ah, baik, Masya Allah. Baik. Yang di sampingnya siapa? Baik, yang di sampingnya yang pakai kerudung siapa? Adik? Oke, baik. Mas Erlan dan Ade, nanti insya Allah ya, Anda dapat paket spesial khusus ya, nanti kami kirimkan, silahkan nanti dikirimkan alamatnya ya. Baik, oke, tolong disampaikan via email ya, nanti alamatnya di mana. Nanti insya Allah kita akan kirimkan paket khusus dari Aku Suka untuk ada yang telah baca surat tadi ya. Baik, ada yang lainnya? Saya bisa sapa cepat? Boleh teman-teman angkat tangannya, kita coba hadirkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh angkat tangan dulu? Boleh angkat tangan? Dengan siapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Muhammad Rifandi, silakan. Oh, Mas Agung dari Sukabumi. Baik, hubud dunia. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Mas Agung, gimana di Sukabumi? Lancar? Di Sukabumi bagaimana? Lancar? Alhamdulillah masih aman Ustaz. Masih aman, bersih. Sekolah anak-anak masih pagi. Iya, alhamdulillah. Ditarik ke rumah ya, ditarik ke rumah sehingga suasananya masih terasa suasana belajar insya Allah. Baik, baik Mas Agung. Baik Mas Agung, apa aktivitasnya? Saya mengajar di pesantren Al-Bayan Ustaz. Oh baik, mengajar apa? Kenapa? Mengajar apa Mas Agung? Bahasa Inggris Ustaz. Ah, bahasa Inggris, Masya Allah. Ya, ya, ya. Ini luar biasa ya. It's honor for me to be here in front of you in this occasion. Yeah, 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 yeah. Most welcome for you, for all of you and your family. We are very happy to see you in this facilities of Zoom, ya.
Baik, insya Allah nanti lain waktu kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan. Baik, Mas Agung, boleh dikirimkan nama, ya, alamat dan nomor handphone ke staf kami di Aku Suka. Lewat email Ustaz nanti. Baik, lewat email karena lewat pos lama ya sekarang. Baik, terima kasih Mas Agung. Kita sapa dulu yang lain ya. Baik, yang lain boleh angkat tangannya supaya kita bisa diskusi. Oh, Masya Allah. Tolong tunjuk satu. Mbak Amel, duduk sini. Assalamualaikum, Masya Allah. Ini kayaknya saya kenal ini. Ini Zidan ya? Ya, Zidan apa kabar? Assalamualaikum. Zidan sudah berapa juz? Insyaallah ada. Ada berapa? 31. 31 kebanyakan Zidan. Baik, semangat, tetap semangat menghafal Quran ya. Baik. Amin insyaallah. Itu sama siapa di samping? Ada Ustaz Hafiz. Baik, puasa nggak batal kan? Enggak insyaallah ya. Baik, tetap semangat Zidan ya. Baik, Zidan juga nanti kita sudah bisa kenal, kirimkan nanti alamatnya. Nanti terhubung dengan staf di Aku Suka ya, insyaallah. Baik, boleh siapa lagi yang bisa angkat tangan, teman-teman? Baik, tolong. Nah, itu yang di tengah. Silakan. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Mas Rizky Pratama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Pangandaran kerja di Papua. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ini langsung dari Papua atau di Pangandaran Ciamis? Ini di Papua. Di Papua, Masya Allah. Bagaimana kondisi di Papua? Alhamdulillah. Di sini masih Baik, bisa takbiran di sana? di beberapa masjid kan bisa takbiran Ustaz di sini. Baik, baik, Masya Allah. Mudah-mudahan kita saling mendoakan, tetap istiqomah ya. Apa yang bisa saya bantu? Ustaz mohon doakan supaya anak saya bisa pintar menghafal Al-Quran. Amin. Siapa namanya? Namanya Jabir Habib. Azanul Hafidh. Baik, mudah-mudahan insya Allah ya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Halo Adik, Assalamualaikum. Baik, Azan. Baik, Assalamualaikum. Baik, saya nanti ada hadiah untuk Azza. Ya, tolong nanti dikirimkan namanya via email ya. Dan nomor kontak supaya kita bisa hubungi kembali. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Ya, ada yang lain satu lagi sementara? Boleh ditunjuk, silakan. Mas, ditentukan siapa? Assalamualaikum, Pak, Ibu, dengan siapa? Mas Fadli, dengan siapa? Iya, halo, Assalamualaikum, dengan siapa? Pak Puji Utomo. Oke, tidak terhubung, tidak terhubung. Ganti yang lain, Mas Paul. Ah, di Kalimantan, Masya Allah, baik. Bagaimana di Kalimantan? Lancar takbirnya? Baik, baik, baik. Ini Kalimantan mana? Kalimantan Timur, Selatan, Tengah? Selatan, baik, baik. Ya mudah-mudahan semuanya lancar, baik-baik saja. Dan tetap semangat insya Allah untuk meningkatkan amal saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Baik, terima kasih untuk yang di Kalimantan. Mohon nanti terhubung dengan staf kami untuk dikirimkan alamatnya.
Baik, bisa digantian kita dengan yang lain, Mas. Mas tolong semua di mute dulu, nanti baru ditunjuk supaya nggak semua bicara. Ya. Baik, silakan angkat tangannya, kita tunjuk terakhir. Silakan, Mas. Ya, itu yang dengan putrinya siapa? Assalamualaikum. Pak Muhammad Abdullah. Dengan siapa itu? Masya Allah, Kaila Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hussein sudah hafal berapa juz? Surat apa? Hafal surat apa? Al-Ikhlas, Masya Allah. Boleh Ustaz dengar? Baik, kul Allahus. Baik, lam yalid walam yakul lahu. Masya Allah. Baik, nanti Ustadz kirim hadiah ya buat Husain sama Kaila ya. Baik, nanti tolong dikirimkan nama, alamat ya, dan nomor telepon yang bisa dihubungi ke staf kami ya. Baik, terakhir satu lagi, Mas. Yang paling jauh boleh angkat tangannya, yang paling jauh dari mana? Kalau Nosa dekat itu, dekat sini. Yang paling jauh. Baik, boleh Mas. Ada dari akhwat? Dari Jepang? Malang, Ustaz. Malang, ada yang lebih jauh dari Malang? Dari luar negeri, dari mana terhubung? Malang, luar negeri? Saya dari Bekasi, Ustaz. Oh, dari Bekasi, oh jauh banget itu. Baik. Dari Malang, Ustaz. Dari Malang. Baik, silakan yang dari Malang siapa, Mas? Itu dan saya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak. Perkenalkan, nama saya Nurul Bahri, Ustaz. Baik, Masya Allah, cahaya lautan. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Baik, antum apa aktivitasnya? Di Malang. Aktivitasnya apa? Programmer, Ustaz. Programmer. Antum lagi bikin apa? Turun, nak. Buat aplikasi, Ustaz. Buat attendance, aplikasi absensi online. Oh, baik, Masya Allah. Sudah banyak yang buat aplikasi dunia. Antum cari aplikasi akhirat ya. Punya nilai dunia tapi juga punya tabungan pahala ya, supaya punya nilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah, Mas? Siap, Ustaz. Baik ya, amin. Nanti kalau kita ada waktu bisa kerjasama bikin aplikasi sholat ya, aplikasi umroh, nah itu akan lebih bermanfaat. Baik, terima kasih Mas ya, terima kasih banyak, mudah-mudahan diberkahi Allah. Silakan nanti kirimkan nama alamatnya ya untuk staf kami. Baik, Mbak, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dari akhwat, silakan. Waalaikumsalam, boleh saya dengar suaranya, siapa, Mas? Ya, Mbak Neti. Assalamualaikum. Maaf saya nggak lihat ke kamera. Dari mana? Daerah Garut, Pak Ustadz. Oh, Garut, Kota Dodol. Baik. Ya, alhamdulillah. Bagaimana di Garut? Garutnya di mana? Garutnya di mana? Malangbong, Pak Ustadz. Oh, Malangbong, Masya Allah. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan lancar ya, insya Allah di sana. Amin. Baik, salam untuk semua masyarakat di sana. Semoga semuanya insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Amin. Baik, maaf untuk akhwat, saya tidak menatap ke kamera, tapi sudah masuk datanya. Silahkan disampaikan datanya, mudah-mudahan nanti kita bisa kirimkan satu paket hadiah ke sana. Baik, kembali ke umum lagi. Baik teman-teman sekalian, kita bertakbir dulu ya, supaya kita bisa ada semangat lagi. Setelah itu kita tutup dengan bagian terakhir ya, untuk berdoa bersama-sama. Siap semuanya? Baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Baik, teman-teman, kita berada di sesi yang terakhir. Besok insya Allah kita akan menunaikan salat Id dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di sebagian wilayah ada yang masuk zona merah sehingga ditunaikan di rumah. Saya ingin memperjelas dulu, ya, sudah kami terangkan di Kultum edisi Aku Suka, namun barangkali ada beberapa pertanyaan untuk besok yang masih mengganjal di kawan-kawan. Jika ada, Anda bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin kita bisa diskusi 1-5 menit jika memang ada yang ingin ditanyakan untuk teknis besok. Jika tidak ada, kita bisa berdoa dan saya sampaikan nanti informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, boleh diangkat tangannya kalau ada yang ingin memperjelas materi besok atau dianggap sudah cukup. Ya, teman-teman boleh angkat, nanti saya bisa lihat dari sini. Baik, silahkan Mas dari sebelah kiri. Silakan. Namanya disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Didin Wahyudin, Ustaz, dari Lembang. Masya Allah Mas Didin, dari Rembang. Rembangnya di mana? Dari Lembang, Ustaz. Oh, Lembang. Baik, Bandung, Lembang, Bandung. Baik, silakan langsung saja. Ustaz mau tanya, ini untuk sholat pakai masker, Ustaz. Ya. Itu gimana, Ustaz? Baik, sholat menggunakan masker dalam kondisi yang darurat boleh, ya, diperkenankan. Baik, hukum asalnya dalam kondisi yang biasa sifatnya makruh, ya, tidak disukai. Baik, jadi kalau Anda menghadap pada pimpinan nggak suka kan nggak enak kan? Baik, sekarang kita menghadap kepada Allah dalam kondisi kita menggunakan masker, ya, penutup, ya, dalam kita akan beribadah kepada Allah. Kondisi normal itu dianggap makruh, ya, sepakat ulama di sana. Namun dalam kondisi yang darurat, yang sekiranya kita kalau tidak menggunakan akan berdampak kepada kesehatan, maka berlaku kaidah fikih di sini. Ya, kaidah usulnya berkata, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam keadaan darurat, jangankan yang makruh, yang dilarang pun, yang haram, itu menjadi hukum boleh. Ya, contoh misalnya, ini kasus yang paling tinggi, ya, yang kasus haram misalnya. Ya, makan daging di antara yang diharamkan babi misalnya. Ya, dalam kondisi yang sangat darurat tidak ada makanan-makanan yang lain, terjebak di satu tempat hanya ada babi saja. Maka kalau tak makan akan berdampak pada kesehatan menyebabkan kematian. Itu boleh mengonsumsi setelah dimasak dimakan untuk menghilangkan lapar saja. Ya, dalam kondisi itu mencari situasi yang baik sehingga mendapatkan makanan yang halal. Jadi saya ingin katakan situasi yang tertentu darurat, yang haram saja diperkenankan dalam kondisi saat itu, apalagi yang makruh, maka boleh hukumnya. Ya, dan ini dalam kondisi kekinian sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jazakallah khair. Yang lain ada lagi? Baik, tidak ada lagi yang lain? Baik, assalamualaikum. Dengan siapa, Mas? Baik, silakan diangkat tangannya. Bergantian, Mas, yang belum. Ya, Pak Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz, kalau di Bulan Baru ini kan kebetulan jurangnya zona merah. Iya. Ya, kemudian kan kemungkinan tidak diperkenankan untuk sholat Id bersama.
Ya. Bahkan saya kebetulan Baik. anak dan istri itu lagi tidak bisa sholat. Ya. Gimana kalau saya salat? Baik, Anda suaranya tidak sempurna terdengar, putus di tengah-tengah. Yang saya tangkap bahwa Anda ada di zona merah. Kemudian saat akan menunaikan sholat di keluarga perempuan dalam kondisi sedang tidak bisa menunaikan sholat karena haidnya. Ya, itu yang ditanyakan ya. Baik, yang pertama ada dua kasus di sini. Yang bagian pertama, tolong teman-teman yang berada di zona merah. Baik ya. Tidak usah pesimis. Jangan merasa kecil hati. Karena kondisi ini memang telah diisyaratkan. Ya, dengan solusinya langsung dari turunan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau teman-teman masih ingat, ya saya pernah sampaikan dalam edisi Aku Suka. Sebentar sayang, sebentar. Di edisi Aku Suka, bahwa Nabi pernah menunaikan sholat, ya. Kemudian tiba masanya hujan, ya di Abu Daud nomor hadis 1162. Kemudian saat hujan itu, Nabi memindahkan sholatnya ke masjid, ya, dengan alasan untuk menghindari satu keadaan yang kira-kira saat hujan bisa mengenai masyarakat muslim pada saat itu, ya bukan hanya basah, mungkin ada yang sakit, ya mungkin ada yang tidak kuat hujan, maka dipindahkan ke masjid. Maka ilatnya di usul fikih dalam kaidah qiyas, Anda bayangkan hujan saja untuk menghindari satu madarat, ya itu dipindahkan dari lapang ke masjid. Maka bagaimana dengan virus sekarang? Yang kalau kita berkumpul, maka madaratnya diduga lebih kuat dibandingkan dengan hujan. Maka itu untuk menyelamatkan demikian ditarik ke rumah, maka tidak ada masalah. Jadi alih-alih kita menunaikan berkumpul bisa terkena paparan virus, maka menunaikan sholat di rumah itu dipandang lebih baik pada saat ini. Apa dalil keutamaannya dari praktek zaman salaf, khususnya sahabat? Itu bisa Anda temukan dalam salah satu riwayat yang dipraktekkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Idain, ya, bab pembahasan tentang sholat 2 hari raya. Di situ beliau tuliskan bab manfatahul Aid, ya, bab pembahasan khusus bagi orang yang tak bisa menunaikan sholat di lapang. Kemudian wa kadzalikan nisa wa man fil buyut. Ini berlaku bagi para perempuan yang enggak sempat ke lapangan atau orang yang memang di rumah yang enggak bisa ke lapang. Ya, maka apa yang dibahas di situ? Disebutkan bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu jama'a banihi wa ahlah. Beliau mengumpulkan anggota keluarga yang bisa memungkinkan mengikuti sholat. Jadi kalau sekarang Anda di rumah misalnya ada istri, ada putri perempuan, ada anak laki-laki, yang perempuan nggak bisa, Anda boleh kumpulkan yang lain. Ya. Kalau tak ada sama sekali, Anda boleh tunaikan sendiri, tidak ada masalah. Ya, jadi sholat Id, kalau tak ada kita bisa berjamaah, boleh ditunaikan sendirian. Ya, maka pada saat itu Anas pun tidak bisa mengimami karena kondisi sudah sepuh, maka beliau menugaskan ya asisten rumah tangganya, pembantunya, namanya Abdullah bin Utbah, itu yang jadi imam. Beliau yang jadi imam, kemudian mengimami, dan pada saat itu tidak diadakan khutbah. Ya, ingat teman-teman, beda antara Jumat dengan Idul Fitri. Ya, kalau Jumat khutbahnya diutamakan karena itu didahulukan. Ya, kalau Idul Fitri sholatnya yang diutamakan karena itu sholat yang didahulukan. Dalam konteks kita tunaikan di lapang atau di masjid, karena orang banyak, ya belum tentu bisa kumpulkan lagi, maka khutbah diberikan sebagai pelengkap untuk memberikan motivasi supaya orang-orang yang kumpul, yang mungkin jarang ke masjid, ya mungkin jarang dengar taklim, bisa termotivasi kembali. Tapi kalau di rumah karena kondisinya hanya terbatas, maka sebagian ulama berkata boleh cukup sholat saja, tidak perlu dengan khutbah. Walaupun jika ada yang ingin memberikan khutbah secara singkat itu diperkenankan. Baik, saya kira sangat jelas informasi yang saya sampaikan. Jadi silahkan tunaikan sholatnya di rumah. Ya, ada siapa di rumah silakan berjamaah. Kalau tak ada sama sekali, Anda tunaikan sendiri ya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dalam kondisi haid, saya bacakan hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi menyampaikan, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahih." Kalau ada seorang hamba sedang uzur, baik sakit atau yang lain, atau bahkan sedang safar, tak bisa menunaikan amalan rutinnya. Ya, entah sholat fardu, ya, kemudian menjadi qashar, atau sholat sunnah nggak sempat ditunaikan seperti Idul Fitri besok, tetapi dia sering tunaikan rutin setiap tahun. Maka dia mendapatkan pahalanya sekalipun dia tak sempat mengerjakannya pada saat itu. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu teman-teman sekalian. Yang terakhir, ada yang dari luar negeri barangkali?
yang terhubung? Jazakallah khair. Ada yang terakhir? Ada yang mau bertanya lagi? Boleh angkat tangannya? Baik, silakan. Dengan siapa? Baik, silakan. Anda yang baju hijau, pakai peci hijau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mas? Kurnia dari Bandung. Ya, Mas Kurnia dari Bandung. Bandungnya di mana? Dari Kopo Ustaz. Dari Kopo Sayati. Baik, silakan. Ada pertanyaan Ustaz. Silakan, langsung saja. Ini Saya tidak mendengar, Mas. Qadarullah saya baru sembuh dari sakit. Iya. 5 hari nggak puasa jadinya Ustaz. Baik. Tadinya rencananya saya tuh mau dilanjut ke puasa Syawal. Ya. Bagusnya Ustaz, apakah Qadar dulu atau Syawal dulu Ustaz? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda ikuti edisi Aku Suka yang terakhir tadi, ya saya jelaskan. Baik di hadis Muslim, hadisnya dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW menyampaikan, man shoma Ramadhana thumma atbahu sittan min Syawal, ya, fakana kasiyami dahri. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, maka nilainya sama seperti puasa setahun. Nah, hanya dalam kasus ini ada sebagian saudara kita baik yang sakit ataupun yang akhwat misalnya yang haidnya dan belum tuntas menunaikan Ramadannya, maka jangan pesimis. Karena Allah menyediakan waktu lain yang saat Anda puasa di waktu itu sama serupa dengan Ramadan. Ya, itu dalilnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184. Ya ayyaman ma'dudat. Ya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sampai di sini kalau kita berhenti di ayat ini, Allah ingin memberikan pesan, Allah Maha tahu. Tidak semua orang Islam itu dalam kondisi yang prima semua. Kata Allah, kalau ada yang sakit, ini Anda di sini, ya kemarin. Atau bahkan ada yang berhalangan, ya seperti yang akhwat misalnya. Atau bahkan ada yang divonis oleh medis sangat tidak memungkinkan untuk siam karena kondisi tertentu. Baik, maka apa solusinya? Kata Allah, jangan berat hati, silahkan tunaikan di waktu lain. Qadha. Baik ya, di qadha. Jadi ketika teman-teman mengqadha, baik akhwat yang haid misalnya kemarin atau yang sakit, tolong jangan merasa pesimis ya. Ya Allah, Ramadan sudah usai. Ya Allah, saya nggak dapat puasanya. Ya Allah, saya mesti qadha. Tidak teman-teman. Cara bacanya begini. Kalau kita belajar pakai fikih, kita akan mengerti. Maka cara bacanya, waktu di luar Ramadan, yang kita mengqadha siam itu nilai harinya sama persis dengan Ramadan. Ya, sama persis. Karena itu, jangan tinggalkan malamnya. Jadi malam Anda qiyam dulu ya. Sama seperti saat Ramadan Tarawih, Anda qiyam tunaikan malamnya. Hanya bedanya mungkin nggak semua umat Islam menunaikan di waktu itu. Karena ini sifatnya qadha. Tapi ketika Anda tunaikan, itu sama persis nilainya dengan Ramadan. Karena kalimatnya disatukan sebagai pengganti. Ya, baik. Saya mau katakan begini. Saya punya spidol, ya kan? Tingginya, kalau saya ke arah tingginya 7 cm misalnya. Terus yang ini nggak bisa saya pakai, saya ganti dengan yang sama, 7 cm, sama-sama baru, tintanya baru. Kira-kira ada perbedaan nggak keduanya? Tidak kan? Baik, maka saat qadha pun jangan kita merasa kecil. Hanya bagaimana kita mengisi di hari qadha itu, kita kondisikan seperti kita mengisi saat Ramadan. Baik ya? Jadi malamnya tetap qiyam, kemudian tetap sahur, istighfar kepada Allah, baca Al-Quran, tunaikan banyak amalan, dan itu diutamakan. Qadha hukumnya wajib. Sedangkan puasa 6 hari di Syawal hukumnya sunnah. Di sini berlaku fikih namanya aulawiyah, fikih prioritas. Baik, ketika wajib bertemu dengan sunnah, maka dahulukan yang wajibnya. Apalagi Anda 5 hari kan? Syawal insya Allah 29 hari. Jadi kalau 29 kurang 5 masih ada berapa? 24, kan? Maka dahulukan qadhanya dulu. Kemudian tanamkan keinginan kuat untuk Syawal. Begitu selesai nanti qadhanya, baru kemudian Syawalnya bisa Anda tunaikan. Baik, untuk kasus tertentu misalnya, baik, yang hanya dapat beberapa hari puasanya, diduga kalau saya qadha, nanti sisanya Syawal nggak penuh misalnya. Seperti apa gambarannya? Maka kita bisa berlakukan kaidah pertama, ma la yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Khususnya untuk akhwat. Kalau nggak bisa diambil semua, sebagiannya.
Tapi dahulukan qadha dulu, baru nanti sisa Syawal kita ambil. Misal walaupun cuma 3 hari, cuma 2 hari, kita niatkan ambil. Dengan niat itu, ketika kita hadirkan niatnya, maka pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keterangan hadis Nabi di Al-Bukhari, kitab yang pertama, ya, bab Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ketika kita niatkan, itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kemudian qadha wajib dengan sunnah ini disatukan niatnya? Nah, ada khilaf kecil di kalangan para ulama, ada yang menyebutkan boleh, ya, tapi saya lebih cenderung kepada satu niat untuk wajib, walaupun ditanamkan keinginan kuat untuk yang sunnahnya sekiranya itu dapat untuk ditunaikan. Jadi dahulukan yang fardunya dulu, qadhanya dulu, baru kemudian lanjut kepada sunnahnya yang 6 hari. Boleh berurutan, boleh di sela-sela, misalnya sehari, kemudian selak yang lain semampu kita bisa tunaikan sepanjang di bulan Syawal. Saya kira itu ya akhil karim. Dan teman-teman yang lain, saya kira mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tentunya kalau jawaban saya dirasakan kurang karena kita waktunya singkat, teman-teman bisa istifadah, mengambil dari ustadz-ustadz lain. Dan insya Allah ustadz-ustadz lain juga banyak pengetahuan, banyak ilmunya. Jikalau dari saya ada yang kurang, silahkan ambil dari teman-teman yang lain untuk menyempurnakan. Dan kita saling mendoakan agar mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin menyapa yang dari Hong Kong. Ya. Yang dari Hong Kong? Fadli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tidak menatap ke layar, saya dengar suara Anda saja. Iya, Ustaz, terima kasih. Saya mohon doanya, Ustaz. Saya di sini sedang bekerja sambil belajar di Al-Bajjah Mekong. Mohon doanya semoga dilancarkan. Semoga ilmu-ilmunya bisa saya tangkap dengan sempurna gitu, Ustaz. Saya mohon doanya. Amin, amin. Masya Allah, Masya Allah. Saya ucapkan pertama selamat. Anda bisa beraktivitas di luar tapi masih punya kesempatan belajar. Dipertahankan dan yang penting diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa buka Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Ya, akhir ayat 282. Baik, di situ Allah sampaikan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, tingkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan takwa itu Allah akan menambah pengetahuan. Jadi kalau ingin ilmunya disempurnakan oleh Allah, maka tolong tambah takwanya, tingkatkan. Takwa dibagi 2. Pertama, aspek menjalankan perintah Allah. Ya, salatnya ditingkatkan, tambah sunnahnya. Kemudian siam-siam sunnah, baca Al-Quran dengan baik, ya. Kemudian jauhi maksiat. Begitu maksiat kita tinggalkan, insya Allah Allah akan kumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan. Anda kalau tanyakan pada para ulama, apa rahasia ilmu dimudahkan? Maka jawaban mereka pada umumnya adalah satu kata, yaitu tingkatkan takwa, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa. Demikian juga disebutkan isyaratnya di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, dan dengan peningkatan takwa itu cari wasilah untuk bisa menghadirkan atau mendatangkan apa yang kita harapkan. Jadi itu yang paling baik untuk bisa dikerjakan. Jadi kalau ada kesulitan, tingkatkan takwa. Ya, salatnya tingkatkan, doa di situ, sedekah, nanti Allah akan mudahkan. Ini langsung dijawab di Quran surah ke-65 di akhir ayat yang kedua, ya, di awal ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalur hidupnya dan memberikan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Semoga Allah muliakan, dan kami juga mohon doa. Ya, Anda tadi sebutkan Al-Bahjah, di situ ada Ustadz guru mulia, ya, Buya Yahya, doakan juga beliau. Semoga beliau disehatkan dan bisa berdakwah dengan baik dengan kita semua dan membimbing kita semua dalam kebaikan. Demikian, terima kasih. Jazakillah khair insyaallah. Baik, terakhir dari Brunei, saya nampak terdengar. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallah khair, alhamdulillah. Dengan siapa, Pak? Haji Wafi Osman. Masya Allah, Masya Allah. Tafadhal, silakan. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya diberi peluang untuk bercakap bertepatan walaupun online dengan Ustaz. Selama
COVID-19 ini juga maaf, saya pun selalu mendengar video-video Ustaz yang sangat-sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan doakan untuk kami rakyat Brunei Darussalam dan juga saudara-saudara semua di Indonesia, Singapura dan semua di seluruh dunia agar kita ini semua selamat pada kemudahan Allah. Sebelum itu saya mau minta penjelasan juga Ustaz mengenai solat Hari Raya Idul Fitri. Takbir yang pertama itu sebagai takbir pembukaan, ya, betul. Selepas itu baru dikira pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rakaat yang kedua adakah sama juga? Adakah selepas dari sujud bilanya kita bilanya takbir pertama itu, adakah itu sebagai takbir pertama ataupun takbir pembukaan? Mohon penjelasan dari Ustaz. Baik, pertama kami bersyukur bisa bercakap dengan Anda, Tuan Wafi, ya, dan semoga Allah muliakan Anda dan saudara-saudara kita di Brunei Darussalam. Kami mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dijaga sebagai rakyat serumpun dan dipersaudarakan baik di dunia ataupun di akhirat insyaallah. Titip salam kami, ta'zim kami pertama untuk saudara-saudara muslim kami di sana. Ya, kemudian yang kedua terkait soalan Anda, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terhubung tentang perihal takbir, ya, dalam solat Idain, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi kalau disatukan keduanya disebut Idain, Idul Fitri, Idul Adha. Di sini redaksinya hanya menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada rakaat pertama 7, kemudian yang kedua khamsan, di rakaat yang kedua khamsan 5, sehingga dikenal dengan istilah takbir 7 dan 5, ya, takbir 7 dan 5. Dari sini para ulama kemudian berbagi pendapat, ya, terbagi pada pendapat. Mereka membagi jenis takbir dalam solat pada dua yang telah diketahui, ya, dalam solat-solat biasa, yaitu takbiratul ihram dan takbir intiqal. Ketika ada redaksi di Idul Idain ini dengan tambahan 75, maka mereka mengistilahkan dengan takbiratul zawaid, ya, takbir yang banyak lebih daripada 1 dan 2, kemudian sampai 7 dan 5, zawaid tambahan, ya, dari yang 2 tadi. Apa yang 2 itu? Satu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang menjadi pembuka dalam solat. Jadi solat dibuka dengan takbir, disebut takbirnya takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena saat bertakbir kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu di sini. Menurut hadis Muslim nomor hadis 397, rawinya sahabat Abu Hurairah, disandarkan pada riwayat Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Nabi memberikan contoh, angkat tanganmu hadwaman kibaihi, sejajar dengan dada di sini. Atau boleh menurut hadis riwayat An-Nasa'i yang nomor hadis 1101, itu sejajar dengan daun telinga di sini. Nah, tapi baik diangkat sejajar begini ataupun seperti ini, itu disebut dengan takbirnya ihram. Ya, ihram dari kata ahrama yuhrimu, akar katanya haram. Haram itu tak boleh, ditinggalkan, dijauhi, ditanggalkan. Jika ditambah dengan hamzah, hamzahnya izalah. Artinya apa? Mencoba untuk melepaskan, meninggalkan, menjauhkan segala yang dilarang Allah saat salat. Karena itu kita mengatakan dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 857, Nabi bercakap, fayaqulu Allahu Akbar. Katakan Allahu Akbar. Apa artinya? Dalam solatnya hanya Allah yang besar. Yang lain tinggalkan. Buang semua urusan dunia ke belakang. Tinggalkan. Karena itu takbirnya disebut ihram. Saat bertakbir kita meninggalkan semua yang tak ada hubungannya dengan solat. Kita tinggalkan semua yang tak ada hubungannya dengan solat. Ya, jadi buang semua urusan dunia ke belakang. Maka ini takbir pembuka disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian dalam takbir biasa, kita ada berpindah dari gerakan berdiri, pindah ke rukuk, ya kan? Dari gerakan i'tidal, pindah ke sujud. Dari sujud kita bangkit. Untuk bisa menunjukkan kita pindah itu, dalam bahasa Arab pindah disebut intiqal. Intaqala, yantaqilu, intiqal. Nah, saat kita berpindah, untuk memberi isyarat kita pindah, kita pun mengucap takbir, Allahu Akbar. Maka saat kita mengucap takbir, Allahu Akbar, kita berpindah. Maka takbirnya disebut takbir intiqal. Jadi ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal yang menunjukkan perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain. Ini bermanfaat khususnya dalam saat menjadi imam. Karena patokan untuk makmum itu mendengar suara imam, takbir, bukan melihat gerakannya. Jadi ketika imam berkata Allahu Akbar, makmum kemudian bergerak.
Imam ruku Allahu Akbar, makmum bergerak. Maka takbirnya disebut apa? Intiqal. Di luar takbiratul ihram dan takbir intiqal yang dua tadi, maka khusus untuk salat Idain ada hadis menyebutkan 7 dan 5. Ya, sebagai tambahan dari yang tadi. Tambahan disebut zawaid, maka dikenalah dengan takbir zawaid, takbir tambahan. Kapan dilakukannya? Dilakukan saat kita memulai takbir setelah takbiratul ihram. Memang di sini ada dua pendapat ringan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat begini, karena Nabi menyebutkan umum 7, 5 saja, maka ada yang menghitung dari takbiratul ihram. Ya, ini pendapat pertama. Jadi dia menghitung dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, dihitung 1. Ya, selanjutnya dia tambahkan 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga tambahannya 6 ditambah dengan takbiratul ihram 1 menjadi 7. Nah, ini pemahaman yang pertama. Baik ya? Baik. Adapun pemahaman yang kedua, dia memisahkan takbiratul ihram dengan takbir tambahan. Ya, dia menilai, oh takbir yang 7 kata Nabi itu tambahan selain yang takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram takbir khusus untuk membuka sholat. Jadi saat dibuka, Allahu Akbar, takbiratul ihram, tambahannya yang 7 itu. Ini yang dimaksud 7. Jadi dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai 7 kali. Di sela-sela dia bertakbir, boleh dia diam berdasar mazhab Maliki. Misal, Allahu Akbar, diam. Takbir lagi, Allahu Akbar. Boleh dia berucap tasbih, tahmid, takbir dalam mazhab Syafi'i. Ya, di Brunei mungkin dipraktikkan mazhab Syafi'i. Jadi boleh dia menggabungkan takbir, tahmid dan tasbih. Kalau ingin gabungkan ketiganya, maka seperti kita bertakbir tadi, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, takbir. Walhamdulillahi katsira, tahmid. Wa subhanallahi bukratan wa asila, tasbih. Jadi begitu Anda bertakbir, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, Allahu Akbar. Demikian sampai 7. Lalu untuk takbir rakaat kedua, Anda dari sujud bangkit kan? Ya, rakaat kedua, Allahu Akbar. Itu bukan takbir zawaid, itu takbir intiqal. Ya, berpindah dari sujud ke berdiri kembali. Setelah berdiri, baru Anda takbir lagi, mengangkat tangan sebanyak 5 kali. Ya, jadi ini yang disebut dengan takbir 7 dan 5. Hanya beda pendapat dimulai saja rakaat pertama, di awal. Ya, jadi ada yang berpendapat 7 digabung dengan takbiratul ihram, ada yang berpendapat dipisahkan takbiratul ihram sendiri, kemudian ditambah 7 dengan zawaid. Mana diantaranya yang benar Ustaz? Keduanya benar, karena itu ijtihad para ulama dari satu hadis yang sama. Ya, yang salah sudah tak sholat menyoal pula gitu. Baik, saya kira itu ya akhil karim, semoga Allah muliakan Anda, dan sekali lagi salam untuk yang di Brunei, kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudariku, baik, saya kira tidak memungkinkan waktunya untuk kesemua kita berdiskusi. Namun demikian saya ingin menyampaikan bahwa jika ada apa yang saya sampaikan benar, itu petunjuk dari Allah, silahkan Anda semua bisa amalkan. Jika ada yang kurang pun, itulah saya sebagai manusia. Saya minta maaf, beribu-ribu maaf. Jika ada kekurangan selama aku suka, ya ada yang tidak tepat, Anda cukup saja. Kemudian tinggalkan, cari pendapat ustadz lain, dan sampaikan pada kami untuk kami koreksi dengan penuh kerendahan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai rasa syukur kami, teman-teman yang tergabung, data Anda insya Allah nanti akan tercatat di kami, dan insya Allah kami akan siapkan paket khusus ya bagi nanti yang terpilih untuk kami umumkan ya sebagai hadiah yang kami sampaikan, tahaddus bin nikmat, dengan kebahagiaan kita masuk pada momentum Idul Fitri pada saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga Allah sehatkan kita, muliakan kita, rahmati kita, dan kita berjumpa insya Allah setelah menunaikan ibadah Idul Fitri dalam pertemuan yang lain. Ya, informasi setelah Idul Fitri, Mushaf At-Taisir yang terbaru ya, insya Allah akan masuk proses cetak. Setelah tuntas kita cetak, nanti saya akan mengundang teman-teman semua yang kemarin ikut berpartisipasi, komen, ya, minta dan sebagainya. Nanti kita akan hadirkan undangan dan kita akan umumkan di situ, karena nanti saya akan berikan bonus plus. Jadi bukan hanya menyampaikan mushafnya nanti dengan sistem tertentu, tapi juga nanti kita akan ikat jadi satu sistem pelajaran yang nanti kita akan bimbing langsung dengan para trainers kita di sini insya Allah. Demikian, salam untuk teman-teman sekeluarga seluruhnya. Terakhir saya perkenalkan dari kru Aku Suka. Ya, siapa ini samping saya?
Kumpul di sini Kak Amil mana? Mbak Amel, Mbak Fir? Ini ya. Ini kita semuanya ada di sini, teman-teman sekalian. Kru kita. Siapa lagi nih? Ayo Mas, ini Mas. Ayo. Ini kita berada di studio Quantum Akhir Institute ya di gedung kami di Bekasi dan memang dekat dengan tempat kami atau kediaman kita di sini. Jangan dulu ini teman-teman gabung. Ayo sini. Sudah? Nah, ini behind skin ya. Ini ada Mas Fadri di sini ya. Kemarin waktu puasa jadi Mas Sahari karena sahur ya. Sekarang sudah selesai jadi Fadri. Ini Mas Fathul Huda, ya ini dua-duanya kameramen. Ya ini tanggung jawab. Jadi kalau ada miring-miring apa, nah ini nih orang-orang ini, ya. Nah ini yang ngaji nih. Nah si kecil lincah. Ini Amelia Habibatul Mustafa. Baik. Di belakang. Lancar 183 sama 1. Lancar. Ini Mas Razki, ya. Teman-teman ini yang mengatur sistem di belakang untuk jaringan kita. Kemudian yang sebelah pojok, ya itu ada Kang Duni. Mas Firdaus, ini kepala proyeknya. Teman-teman untuk di program Aku Suka dan Adi Hidayat Official. Ada ini ya artis hijrah. Baik ya Pak Aryadi yang bersama kita juga. Satu lagi Ustaz Taufik ya. Ustaz Taufik di program PKU Pendidikan Kadar Ulama. Jadi nanti setelah Idul Fitri ini rahasia sebetulnya ya. Coba kita bagi. Nanti setelah Idul Fitri kita akan buka program khusus angkatan ketiga. Ya, angkatan ketiga untuk pendidikan kadar ulama. Jadi kami didik di sini. Nanti setelah dengan saya setahun 2 tahun akan dikirim keluar untuk belajar yang kami siapkan jadi kadar ulama ke depan. Ya, sekarang ada yang angkatan 1 2, ada yang sudah di Al-Azhar, ada yang di Madinah, ada yang di Sudan, ada yang di Turki ya. Jadi nanti mudah-mudahan pulang ke Indonesia. Kalaupun saya wafat bisa gantikan saya kemudian hari insyaallah ya. Ini ada terakhir ini putra saya nih. Ini Muhammad, siapa namanya? Akan tahu. Nggak tahu. Iya, ini Muhammad Hamilul Quran ya. Baik, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih teman-teman sekalian. Kita di sini sudah alhamdulillah kondisinya baik dan kita berkumpul di sini. Ini tinggal di sini semua teman-teman sekalian. Jadi kalau disebut satu rumah ya ini satu rumah semua di sini. Jadi tinggalnya di sini, ini tidak keluar. Jadi kita juga lockdown sama. Ini teman-teman yang tinggal di kantor. Ini sudah 30 hari ya. Dari sejak corona gitu dan memang ada yang tinggalnya di sini jadi kita tidak berbaur keluar jadi insya Allah kalaupun ini dekat-dekat memang sebelumnya sudah dekat ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, semoga Allah muliakan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran. Cukup ya? Baik, makasih. Ayo kakak, assalamualaikum. Depan. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum Mbak Amel. Ayo kita siap-siap. Baik, bismillah.